Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama, di episode ke-100. Di episode sebelumnya, Raden Tirta sudah terlepas dari ajian Paku Bumi berkat bantuan daripada Ki Jaladri yang sedang menyamar. Namun ketika itu datanglah seseorang yang rupanya adalah Baginda Raja Pandujaya ataupun raja yang sudah berhenti dari berkuasa di Pandunagara. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana cara ketan. Kemarilah, Kisanak. Saya ingin bertemu dengan dirimu yang sudah bisa pula menolong putra saya. Kemudian Baginda Pandujaya menyapa dan meminta Ki Rencang ataupun Ki Jaladri untuk mendekat. Terima kasih Baginda, saya cukup di sini saja. Sudah aku katakan, saya bukanlah siapa-siapa. Saya sama dengan Kisanak. Tidak ada berbeda antara satu yang dengan yang lainnya. Itu yang paling penting. Jadi kemarilah, mendekatlah. Atau, oh ya, tentu saja. Kemudian Baginda Pandujaya selanjutnya bangkit dari duduknya dan menghampiri kepada Ki Jaladri yang duduk memang agak jauh daripada posisi Baginda Raja. Dijulurkannya tangannya sambil juga seraya berterduduk dia di hadapan Ki Jaladri. Kemudian Baginda memegang tangan Ki Jaladri dan tersenyum. Terima kasih karena Anda pengaruh dari ajian Paku Bumi yang menimpa kepada putra saya bisa terlepas. Dan saya sangat tertarik dengan perkataan Anda yang mengatakan bahwa ajian tersebut hampir sama dengan ajian batu karang ataupun batu patung. Sungguh luar biasa. Seraya menunjukkan kepada orang-orang di tempat itu, Sang Baginda benar-benar telah merendahkan dirinya, menyamakan dirinya dengan rakyat biasa, penuh kerendah hatian, karena memang beliau pada saat-saat ini sedang menyucikan diri, menenangkan hati untuk bersiap-siap kembali ke Sang Hyang Widi dari keramaian hingar-bingar duniawi. Dalam pada itu terlihat seseorang masuk lagi ke dalam padepokan tersebut. Dialah Ki Guru yang sebelumnya menimpakan ajian Paku Bumi kepada Raden Tirta. Puji syukur ke Sang Hyang Widi, semuanya sudah berkumpul di tempat ini. Kemudian hampir semua orang di tempat itu memandang kepada Ki Guru, dan selanjutnya Baginda Pandujaya pun kembali menghampiri, memeluk, dan kemudian duduk berdampingan, berkeliling di tempat tersebut. Melihat kedatangan Ki Guru, ada dua orang-orang yang merasa kaget. Yang pertama Ki Jaladri, yang selanjutnya Ki Jakasuma. Jakasuma seolah-olah tanpa sadar kemudian dia bangkit dari duduknya dan seketika itu langsung bersujud di hadapan Ki Guru tersebut. Kakek Guru, apakah ini benar-benar kakek Guru?
Jaka Suma, Jaka Suma. Syukurlah kita bisa bertemu lagi. Aku kira aku tidak akan bertemu lagi denganmu. Lama kau meninggalkan diriku, mencari bagaimana kekuatan sayap Garuda. Dan sekarang kamu sudah datang lagi. Apakah kamu berhasil menemukan hakikat dari sayap Garuda? Langsung saja yang dimaksud Ki Guru oleh Ki Jakasuma bertanya kepada Ki Jakasuma. Rupanya Ki Guru yang memimpin padepokan Giri Luhur adalah tiada bukan dan tiada lain adalah kakek guru daripada gurunya Jakasuma yang dahulu kala menciptakan sebuah senjata kembar yang disebut sayap Garuda. Beliau adalah Mahesa Kuning. Melihat keadaan seperti itu, kemudian Ki Jaladri bangkit dari duduknya seraya menghunuskan pedang ataupun keris yang selama ini selalu dibawa olehnya kepada ataupun ke arah sang guru tersebut. Kemudian dia berkata, Jakasuma, apa yang sebenarnya yang terjadi? Dia bukan gurumu, dia adalah Ki Gajah Ireng yang selama ini kalian cari-cari karena telah apa yang pernah aku lakukan? Kisanak, siapa kamu? Ki Jakasuma justru heran kepada orang tersebut. Kemudian seketika itu Ki Jaladri mengusap-usap wajahnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Aku adalah Ki Jaladri dan dia adalah Ki Gajah Ireng, orang yang dahulu pernah menangkap orang tuaku di Pulau Biru untuk dihukum. Dan sampai saat ini aku tidak bisa bertemu lagi dengan orang tuaku. Dalam pada itu semua orang merasa terheran-heran, termasuk juga Ki Jakasuma dan Raden Tirta. Hanya kedua orang, Baginda Raja dan Ki Mahesa Kuning ataupun guru padepokan Giri Luhur yang terlihat raut wajahnya masih tenang. Kemudian sang Baginda berkata, Kisanak, mohon maaf sebelumnya, tapi tolong hormati orang-orang yang berada di sini. Apalagi saya kira usia Anda dengan Tuan Guru ini lebih muda, walaupun kita sudah sama-sama tua. Dan kita juga sudah tahu, kita sama-sama sudah banyak makan asam garam kehidupan. Segala sesuatu alangkah baiknya kita bicarakan dengan baik-baik. Meskipun hal-hal yang telah lalu mungkin menyakiti hati Kisanak. Mendengar perkataan sang Baginda, Ki Jaladri yang memang memiliki hormat yang sangat tinggi kepada Baginda Pandujaya kemudian terduduk lagi. Maafkan aku, hanya saja saya merasa kaget. Orang yang selama ini saya tidak dendam kepada beliau, tapi saya hanya ingin bertanya, dikemanakan orang tua saya, Ki Banyu Biru, sehingga saya bisa terpisah dengan beliau. Selanjutnya Jakasuma berkata, mohon maaf, Ki Jaladri, saya sebelumnya tidak hafal karena mungkin kamu sedang menyamar menjadi seseorang yang lain. Dan apakah orang yang di sampingmu itu juga adalah Raga Sukma? Mendengar perkataan Jakasuma menyebut-nyebut nama Raga Sukma, Raden Tirta dan tentu saja Ki Picung sangat terkaget karena beberapa saat kemudian Raga Sukma pun mengusap-usap wajahnya dan terlihatlah mukanya yang asli. Dan memang itu adalah Raga Sukma. Memang. Kemudian Ki Jaladri berkata, memang
Saya adalah Ki Caladri dan ini adalah Raga Sukma. Kami berniat untuk menemui Raden Tirta dan ingin meminta pertanggungjawaban dia, karena ternyata semua yang dilakukan kepada Raga Sukma adalah ulah daripada Raden Tirta yang tidak tahu apa maksudnya, kenapa membahayakan Raga Sukma. Mendengar hal tersebut, kemudian Jakasuma memandang tajam kepada Raden Tirta. Dan selanjutnya Jakasuma pun berkata, "Apa sebenarnya yang terjadi ini? Apa yang terjadi sebenarnya?" Sudah, tunggu dulu sebentar. Kita duduk, kita pecahkan permasalahan ini pelan-pelan satu persatu. Kalau seperti ini terlalu berbelit dan terlalu rumit kalau tidak dipecahkan satu persatu. Kemudian Baginda Pandu Jaya kembali berkata, menenangkan semua orang-orang yang berada di tempat itu. Tidak hanya Raden Tirta, Jakasuma, Ki Caladri, bahkan orang-orang yang lainnya pun berasa terheran-heran dengan apa yang terjadi sebenarnya. Setelah beberapa saat, orang-orang di sana masih dalam keadaan ricuh, namun sedikit menenang. Ketika kembali Baginda Pandu Jaya berkata, "Karena semuanya saya pikir sudah mengerti maksud, kita harus memecahkan pertanyaan-pertanyaan ini. Mungkin harus diawali dari sesepuh atau pemilik tempat ini, yaitu Tuan Guru Mahesa Kuning. Apakah sebenarnya yang terjadi? Siapa Jakasuma dan siapa itu Ki Caladri? Sepertinya Tuan Guru bisa mengetahui yang sebenarnya." Terima kasih sebelumnya kepada Baginda Pandu Jaya, karena walaupun posisinya pada saat ini beliau ikut di padepokan hamba, tapi tetap saja kita sama-sama orang yang penting di tempat ini. Ini adalah Jakasuma, putraku, cucuku sekaligus juga muridku, putra dari anakku yang sebenarnya, putra cucu asli, bukan siapa-siapa, bukan cucu ataupun putra angkat, tapi benar-benar darah dagingku, cucuku. Suatu ketika aku menganggap bahwa pusaka Mustika Naga dianggap terlalu banyak yang mengeluh-elukan, terlalu banyak yang mensakralkan. Maka aku berniat untuk membuat tandingan pusaka yang selanjutnya aku beri nama Pusaka Sayap Garuda. Dan sebelum aku lanjutkan lagi, Jakasuma, di manakah pusaka itu sekarang? Jakasuma ditanya seperti itu. Kemudian dia hanya tertunduk dan berkata, "Mohon maaf kakek, selama ini saya selalu membawa pusaka itu. Sampai suatu ketika sekitar 2 tahun yang lalu, kami datang ke suatu pulau yang dinamakan Pulau Biru. Dan pusaka itu tidak mampu kami angkat kembali, tidak mampu kami bawa kembali. Lalu hampir 1 tahun kemudian datanglah seorang anak muda yang membawa senjata yang mirip dan memiliki kekuatan, saya rasa kekuatan yang sama. Dan sekarang pusaka tersebut dimiliki oleh anak muda yang memiliki nama Raga Sukma. Orangnya itu yang bersama Ki Caladri." Terima kasih Jaka. Maaf anak muda Raga Sukma, bolehkah saya melihat senjata yang dimaksud? Sayap Garuda. Jangan Jaka. Ini adalah Ki Gajah Ireng, mungkin orang yang memegang pedang Mustika Naga yang akan mengelabui kita. Tidak apa-apa,
Karena sesungguhnya mustika naga adalah hanya suatu senjata biasa yang tidak ada bedanya dengan senjata-senjata yang lainnya. Kamu lihat, di hadapan Raden Tirta itu adalah pedang ataupun keris yang dinamakan mustika naga. Raden, coba bawa pedang senjata itu kemari. Kemudian dengan penuh rasa percaya diri, walaupun masih agak ragu-ragu, Raden Tirta mengangkat dan membawakan pedang tersebut kepada gurunya. Pedang yang semula dirasa sangat berat oleh yang lainnya, ketika sudah diberikan izin oleh sang guru, terasa begitu ringan, cukup ringan, dan kemudian diantarkannya kepada sang guru. Ini adalah pedang yang dimaksud dengan pedang naga, mustika naga. Beberapa saat kemudian pedang tersebut begitu saja dibelokkan, dipatahkan, dan yang tadinya lurus sekarang menjadi bengkok. Orang-orang yang berada di tempat tersebut sangat terheran-heran dan sangat takjub melihat kejadian itu. Pedang ini bukan pedang palsu. Pedang ini bukan buatan saya. Ini memang dibuat oleh Empu Gading. Namun, senjata tinggallah senjata. Bukan karena senjata sesuatu itu terjadi, tapi karena orang yang memegang senjata itu. Selanjutnya, setelah berkata demikian, pedang tersebut pun selanjutnya diluruskan kembali, hampir tidak ada bedanya dengan keadaan semula. Anak muda, jangan kau hiraukan orang-orang yang berkata apapun. Cukup dengarkan perkataan saya. Bawakan aku senjata sayap Garuda tersebut. Sang guru Mahesa Kuning kemudian meminta Raden Tirta untuk menyerahkan pusaka sayap Garuda kepada sang guru. Dengan begitu saja, tanpa komando, Ki Jaladri tidak berkata, dan Raga Sukma berjalan begitu saja menyerahkan pusaka sayap Garuda kepada Mahesa Kuning, sang guru padepokan Giri Luhur. Setelah senjata yang disebut sayap Garuda itu diserahkan, ringan saja, dan hal yang sama pun dilakukan kepada senjata itu. Dibengkokkannya kedua senjata itu dengan begitu mudahnya saja, yang padahal sebelumnya jangankan untuk dibengkokkan, dipegang saja, diangkat saja, senjata sayap Garuda itu sangat berat sekali. Hanya Raga Sukma yang bisa melakukannya. Tapi ketika itu Mahesa Kuning melakukannya, membengkokkannya dengan begitu mudah. Sekali lagi, tidak ada senjata yang terkuat, tidak ada senjata yang terhebat, kecuali hanya pemiliknya. Pemiliknya yang membuatnya hebat, pemiliknya yang membuatnya kuat, dan pemiliknya yang menggunakannya sehingga senjata itu menjadi senjata yang bermanfaat. Pusaka pun akan bermanfaat bagi orang-orang yang mau memanfaatkannya. Setelah berkata demikian, pusaka sayap Garuda itu pun kembali diluruskan dalam keadaan bentuk semula, kemudian disimpan di samping pedang mustika naga, berjajar 3 senjata di hadapan sang guru Mahesa Kuning. Kemudian Raden atau Baginda Pandujaya selanjutnya berkata, terima kasih kepada Tuan Guru yang walaupun dengan cara beliau membuat kita jelas
bahwa pada hakikatnya pedang Mustika Naga pusaka itu selama ini dimiliki oleh Tuan Guru. Di samping itu, Tuan Guru juga menciptakan pusaka sayap tandingan yang disebut sayap Garuda. Namun masih ada pertanyaan, bagaimana Tuan Guru menjelaskan, walaupun sebenarnya saya sudah tahu cerita dari Tuan Guru sendiri. Persoalan Gajah Ireng, Mahapati, Sanganagara yang mempersatukan Nusantara. Silakan Tuan Guru dijelaskan. Pada mulanya, memang aku adalah Gajah Ireng yang terkenal itu, yang berniat untuk mempersatukan seluruh Nusantara. Niatku murni, niatku suci adalah pertama untuk mengharumkan nama bangsa, bahwa Nusantara adalah negara yang luas dalam satu kungkungan, yaitu Sanganagara. Hampir 3/4 Nusantara, wilayah Nusantara aku sudah taklukkan. Namun di perjalanan, ketika aku sadari ada satu negara tetangga yang masih aku hormati, yaitu Pandunagara, belum aku taklukkan. Aku mencoba selanjutnya menaklukkannya. Dalam pada itu, kemudian Baginda Sanganagara membuat rencana untuk menikahkan salah satu putranya dengan salah satu putri dari Pandunagara. Maka dalam hal ini, seolah-olah Sanganagara berhasil menyatukan seluruh negara-negara, kerajaan-kerajaan di Nusantara. Karena memang hanya satu negara saja di Nusantara ini yang belum ditaklukkan oleh Sanganagara. Namun jalan yang digunakan adalah dengan cara jalan yang damai. Karena memang kalau ditaklukkan Pandunagara ini, walaupun luasnya tidak terlalu luas, kalah luas dengan Sanganagara pada saat itu, namun kokoh persatuan dan daya juangnya akan sulit ditaklukkan. Maka Sanganagara, karena memang sang raja masih memiliki satu keturunan dengan Pandunagara ataupun Pandujaya, membuat rencana untuk mempersatukannya dengan cara damai, yaitu menikahkan kedua putra dan putri mereka. Terus terang, dalam pada itu aku sangat marah, karena yang aku inginkan bukan dengan cara yang damai, tapi memang dengan cara ditaklukkan. Kami harus menaklukkan Pandunagara dengan kekuatan militer atau dengan benar-benar takluk yang sebenarnya, bukan dalam hubungan kerja sama ataupun diplomasi ataupun persaudaraan. Itu adalah kesalahan fatalku. Seketika itu, ketika aku menolak bagaimana keinginanku yang sebenarnya, maka waktu itu pula aku kemudian dilengsarkan dari jabatan Mahapatiku menjadi salah seorang hanya penasehat negara. Itu pun diawasi dengan sangat ketat, karena sang raja Sanganagara tidak ingin memecah persaudaraan antara Sanganagara dengan Pandunagara. Singkat cerita, aku dalam keadaan pengasingan itu, kemudian Sanganagara dan Pandunagara akan melangsungkan suatu upacara pernikahan antara putra pangeran dan putri dari Pandunagara. Kemudian aku mengirimkan pasukan yang setia kepadaku untuk membuat keonaran dengan cara membuat pitapak, sehingga Sanganagara akan selanjutnya menyerang kepada negara Pandunagara.
pasukan yang mengantarkan putri ke Sanganagara. Rombongan itu kemudian aku serang dengan pasukanku, sehingga otomatis pasukan kami kalah karena jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Namun dari kekalahan itu, aku membuat isu ataupun berita bohong bahwa pasukan Pandunagara dengan sengaja menyerang pasukan dari Sanganagara. Yang selanjutnya memicu pula pasukan dari Sanganagara untuk menyerang balik kepada pasukan pengiring putri dari Pandunagara. Namun di saat itu aku disadarkan oleh seseorang yang sangat aku hinakan, sangat aku benci, yaitu Ki Banyu Biru. Beliau mengatakan kepadaku, dia adalah seorang Mahapati dari Pandunagara. Kehormatannya, prestasinya, keagungannya tidak akan dia bawa, tidak akan menjadi penolong baginya ketika aku, Sang Mahapati Gajah Irang, menibankan hukuman pateni, dan semua itu tidak akan bisa menolongnya. Maka bagaimana kalau itu pun terjadi? Walaupun aku mungkin tidak dihukum, tapi kematian itu tetap akan menerpaku juga. Dalam pada itu, aku tersadar bahwa semua keinginanku hanyalah sebuah keinginan nafsu belaka, obsesi untuk menaklukkan. Aku di sana merasa malu karena aku harus disadarkan oleh musuhku sendiri, yaitu Ki Banyu Biru. Banyak hal sebenarnya yang mengganggu pikiranku. Banyak pesan sebenarnya, banyak pengaruh yang diberikan oleh Ki Banyu Biru tentang hakikat kemanusiaan, tentang hakikat persatuan, tentang hakikat persatuan, bahwa sebenarnya kita sebagai manusia, sebagai pejabat, sebagai negarawan, orang yang sangat dihormati, seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Tapi pada waktu itu aku justru hanya mementingkan obsesiku atau keinginanku untuk mempersatukan seluruh Nusantara. Di waktu yang tepat kemudian aku bisa menenangkan pasukan dari Sanganagara bahwa semua itu adalah kesalahan, dan kami melakukan perdamaian dengan pasukan Pandunagara yang langsung dipimpin oleh saudaraku sendiri, yaitu Pandujaya. Akhirnya peperangan yang seharusnya terjadi yang sangat besar tersebut mampu dihindari. Boleh dibilang karena kebijaksanaan dari Ki Banyu Biru, keluasan hati daripada Pandujaya, dan kelemahanku dari hawa nafsu yang pada waktu yang tepat bisa tersadarkan bahwa semua ini hanyalah akan menambah derita rakyat, menambah coreng akibat hawa nafsu, keinginan yang terlalu tinggi. Namun pada akhirnya pesta itu pun terjadi, persatuan antara Pandunagara dan juga Sanganagara. Pernikahan antara pangeran dan putri pun berlangsung dengan sebagaimana mestinya, dengan tetap Sanganagara sebagai suatu negara, Pandunagara dan sebagai suatu negara, dan seluruh taklukar raja-raja kerajaan di seluruh Nusantara tetap bisa menjalankan roda pemerintahan dengan raja masing-masing, namun dalam satu ikatan yang sama, ikatan persatuan dalam satu bangsa, yaitu Nusantara, negara kerajaan di negara-negara
kerajaan-kerajaan di kepulauan Nusantara ini. Jadi, singkatnya, aku adalah memang Gajah Ireng. Gajah Ireng yang sudah berganti nama menjadi Mahesa Kuning. Ki Banyu Biru yang dahulu sebelumnya aku jadikan tawanan dan akan aku hukum sebagaimana mestinya. Selanjutnya menghilang. Dia aku lepaskan dan sampai saat itu aku tidak tahu lagi kemana beliau pergi. Ki Jaladri, aku sekarang baru sadar kau adalah putranya dari Ki Banyu Biru. Sebenarnya aku pun ingin tahu bagaimana kabarnya Ki Bajo, Ki Hejo, dan Ki Bodas, dan yang lainnya. Musuh utamaku ketika dulu aku ingin mempersatukan Nusantara, namun sekarang menjadi sahabat yang kurindukan keberadaannya karena telah menyadarkanku bahwa mempersatukan, mendapatkan suatu keinginan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara yang tidak harus merugikan orang lain. Setelah kejadian peperangan yang seharusnya terjadi, namun akhirnya juga tidak terjadi karena memang seharusnya tidak boleh terjadi karena judulnya juga akan menikahkan antara dua putra dan putri dari negara Sanganagara dan kerajaan Pandunagara. Aku pun kemudian membuat suatu padepokan di batas antara kerajaan Sanganagara dan Pandunagara, yaitu padepokan Giri Luhur ini. Dan tentunya suatu kehormatan bagiku saat aku dititipkan seorang pangeran dari Pandunagara, yaitu Raden Tirta, sebagai anak muridku di padepokan ini. Aku rasa walaupun sebenarnya tidak terlalu jelas, perkataan ceritaku ini bisa memberikan penjelasan kepada semua yang tuan-tuan yang ada di sini, terutama kepada engkau, Ki Jaladri. Dalam pada itu, Ki Jaladri hanya terdiam begitu saja. Terlihat di saat itu Raga Sukma seolah-olah dalam pandangannya suasana di tempat itu seperti berkeliling, berputar-putar tak tentu arah. Terdengar suara mendenging di telinganya. Tubuhnya terasa kesemutan, menghangat dan memanas. Seketika itu dia menitis. Terlihat tubuhnya berpisah dari jiwanya. Dia melayang melihat tubuhnya yang masih terduduk di samping Ki Jaladri. Di saat seperti itulah kemudian terdengar Gajah Ireng, Patih Gajah Ireng ataupun Guru Resi Mahesa Kuning kemudian berkata, Raden, satu lagi Raden, kunci dari paku bumi, kunci dari ajian, pencegah ajian patung batu atau batu karang yang membekukan tubuh kita adalah rasa pengabdian kita, dharma kita kepada manusia dan kepada Tuhan. Intinya adalah ilmu yang kita ketahui harus kita amalkan. Ilmu adalah kunci pertama. Amal kita, kerja kita adalah kunci kedua. Yang selanjutnya, kemurnian hati, niat yang murni, maksud yang jelas tanpa merugikan orang lain, itu adalah kunci ketiga. Dalam pandangan Raga Sukma, suasana itu seolah-olah terus menjauh.
Raga Sukma sepertinya terus terangkat terbang tinggi sampai kemudian dia melihat seluruh tempat di padepokan kiri luhur. Dia berada di atas, sedangkan padepokan itu berada di bawahnya, terus menjauh dan menggelap. Seperti ada kabut yang kemudian menghitam, terus menjauh dan terus menjauh. Alhamdulillah, dongeng Raga Sukma di season yang pertama ditamatkan di episode ke-100. Mohon maaf juga ini durasinya dipanjangkan oleh Kang Dagol karena kagok ini sebentar lagi akan namanya sudah habis gitu. Kang Dagol memohon maaf, dan juga atas nama pengarang ini Dongeng Raga Sukma berniat hanya sebagai ngadongeng saja, hiburan untuk mengisi waktu, dan mohon maaf kalau ada nama-nama yang mirip ataupun sama berada dalam cerita ini. Tempat, keadaan tempat, profesi semata-mata bukan merupakan suatu kesengajaan. Kalaupun ada parodi-parodi yang memang disengaja disengaja sesuai dengan ini cerita-cerita masa kini gitu, seperti ya sebelumnya. Namun hanya dimaksudkan untuk menjadi pembelajaran, menambah khasanah daripada dongeng Raga Sukma ini. Nah, lalu bagaimanakah Raga Sukma di season yang kedua atau di season yang selanjutnya? Semoga segera ini tayang, tapi Kang Dagol rasa tidak terlalu istilahnya season pertama ini diakhiri di akhir tahun. Dan di awal tahun 2025 kita akan mulai, mudah-mudahan tidak ada halangan untuk Raga Sukma di season yang kedua di episode yang pertama. Mudah-mudahan tidak ada halangannya. Semoga terhibur dan kita bisa bertemu lagi di cerita selanjutnya atau di lain cerita. Perbios nyuwun dihapunten kasadayana, hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng patepang deui. Perbios.